Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanindita Cipacarani dengan NIM 2207807 dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi kurikulum. Menurut Hilda Tabas 1962, kurikulum merupakan a plan of learning, yang berarti kurikulum adalah suatu yang direncanakan untuk dipelajari siswa yang memuat rencana peserta didik. Menurut bukunya yang berjudul Kurikulum Development, Teori dan Praktek. Lalu ada 5 acuan perubahan kurikulum menurut Hilda Tabas. Yang pertama yaitu ada membuat tes, yang kedua yaitu ada ujian untuk pengetesan, yang ketiga ada perbaikan, yang keempat ada pengembangan, dan yang kelima ada pelatihan. Di sini juga ada beberapa sifat kurikulum 2013. Di sini yang pertama ada tematik. Pengertian dari pembelajaran tematik sendiri adalah pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Nah, di sini ada 6 karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu ada berpusat pada anak. Jadi yang dimaksud di sini itu siswa merupakan subjeknya dan guru hanya fasilitatornya saja. Yang kedua yaitu memberikan pengalaman langsung. Jadi siswa dihadapkan dengan sesuatu yang nyata sebagai dasar memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga yaitu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Jadi dalam pembelajaran tematik ini pemisahan mata pelajaran itu tidak begitu jelas karena siswa difokuskan untuk tema-tema yang paling dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Jadi dari adanya karakteristik ini diharapkan siswa dapat memahami konsep-konsep secara utuh dan dapat memecahkan masalahnya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kelima yaitu bersifat fleksibel. Jadi dalam pembelajaran tematik bisa dengan luwes dan dapat mengaitkan bahan ajar mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya, dan bahkan dapat mengaitkan dengan kehidupan dan lingkungan sehari-hari siswa. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Perkenalkan, nama saya Wilda Fitrianuliani dengan NIM 2201257. Yang ketiga yaitu pendekatan saintifik, yang merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati, mengidentifikasi, merumuskan masalah, menganalisis data, atau menarik kesimpulan terhadap sesuatu yang telah ditemukan. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran dengan metode saintifik itu diantaranya satu, meningkatkan kemampuan intelektual. Di sini juga lebih meningkatkan keterampilan atau kecerdasan dalam individu itu sendiri. Kemudian membentuk kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis, jadi terstruktur dengan langkah-langkah yang ada. Kemudian yang ketiga adalah terciptanya proses pembelajaran menjadi kebutuhan karena di sini juga dalam meneliti dengan penelitian yang berhubungan dengan penelitian, otomatis pembelajaran itu adalah kebutuhan, karena jika kita tidak belajar butuh dengan adanya belajar. Jika kita tidak belajar, maka kita tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang kita lakukan Kemudian yang selanjutnya adalah diperoleh dari hasil belajar yang tinggi, tentu saja, karena suatu masalah dapat selesai apabila kita belajar dengan sungguh-sungguh dan belajar mencari sesuatu yang lebih luas lagi. Dan yang terakhir adalah melatih siswa untuk menemukan ide-ide baru. Selanjutnya juga di sini kemampuan berpikir atau kreativitas siswa juga dapat berkembang karena dia mencari tahu sendiri Kemudian untuk karakteristik pembelajaran metode saintifik itu diantaranya satu, berpusat pada siswa. Yang kedua adalah melibatkan proses kognitif, tentu saja, karena di sini pasti memerlukan kefokusan yang maksimal karena ada identifikasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan keterampilan proses sains. Di sini juga melibatkan proses sains karena berdasarkan data ilmiah berdasarkan fakta-fakta dan kejadian-kejadian yang ada di alam. Kemudian dapat mengembangkan karakter siswa. Dengan adanya saintifik ini, karakter siswa dapat berkembang karena secara tidak langsung melatih kebebasan siswa untuk menyelesaikan suatu masalah. Adapun untuk prinsip-prinsip pembelajaran saintifik diantaranya adalah satu, berpusat kepada siswa. Kemudian yang kedua, membentuk student self-concept. Jadi di sini adalah bagaimana siswa itu dapat memandang suatu lingkungan sekitarnya dengan berdasarkan dirinya sendiri jadi menurut pendapatnya. Kemudian yang ketiga adalah terhindar dari verbalisme. Jadi di sini siswa dapat mengatakan suatu hal berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah pasti dan nyata. Selanjutnya adalah memberikan kemampuan untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Kemudian mendorong kemampuan berpikir, tentu saja di sini dengan adanya penelitian dan permasalahan, mendorong siswa untuk berpikir lebih dan mencari tahu hal-hal yang baru. Kemudian juga meningkatkan motivasi belajar dan mengajar. Tentu saja dalam belajar juga siswa merasa menyenangkan karena terlihat tertantang dengan hal-hal yang baru. Kemudian guru juga dapat meningkatkan kompetensi mengajarnya karena semakin berkembangnya siswa, guru juga harus semakin berkembang Kemudian juga meningkatkan keterampilan komunikasi, tentu saja karena banyak permasalahan, otomatis banyak pertanyaan yang diajukan oleh guru, sehingga komunikasi antara guru dan murid itu semakin luas. Kemudian yang terakhir adalah adanya proses validasi dalam struktur kognitif. Nah, langkah-langkah umum pendekatan saintifik itu diantaranya adalah satu, materi pembelajaran berbasis fakta Jadi sudah jelas dengan para ahli yang meneliti. Kemudian yang kedua itu penjelasan guru, respons siswa, dan interaksi edukatif logis Jadi tidak mengada-ngada berdasarkan keilmuan yang sudah dapat jelas Kemudian mendorong dan menginspirasi secara kritis, analitis, dan tepat Jadi tidak asal-asalan juga di sini, perlu ketelitian dan sebagainya. Kemudian mendorong dan menginspirasi untuk berpikir hipotetik, mendorong dan menginspirasi untuk memahami, menerapkan, dan mengembangkan. Jadi tidak hanya dalam satu gagasan saja, tetapi lebih dikembangkan dan diperluas. Kemudian berbasis konsep atau empiris, teori yang dapat dipertanggungjawabkan Jadi sudah jelas penemuan-penemuan seperti apa dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankannya. Kemudian tujuan pembelajaran dirumuskan sederhana, jelas, dan menarik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inasa Sabila Zulia dengan NIM 2202168. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Salah satu penekanan di dalam kurikulum 13 adalah penilaian autentik. Seperti yang kita ketahui, penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang memberikan gambaran mengenai perkembangan siswa setelah siswa mengalami proses pembelajaran. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Guru harus memperhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan karakteristik siswa, sesuai dengan jenjangnya. Contohnya, untuk PAUD, TK, dan SD lebih banyak porsinya pada soft skill. Adapun ciri-ciri penilaian autentik, yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Yang kelima, tugas-tugas yang diberikan mencerminkan bagian-bagian kehidupan nyata setiap hari. Dan yang terakhir, penilaian harus menekankan ke dalam pengetahuan dan keahlian, bukan keluasaannya. Penilaian autentik sendiri mempunyai karakteristik. Yang pertama, bisa digunakan untuk formatif maupun sumatif. Maksudnya, pencapaian kompetensi terhadap satu kompetensi dasar maupun pencapaian terhadap standar kompetensi atau kompetensi inti dalam satu semester. Yang kedua, mengukur keterampilan dan performansi, bukan mengingat fakta, menekankan pencapaian kompetensi keterampilan dan kinerja, bukan kompetensi yang sifatnya hafalan dan ingatan. Yang ketiga, berkesinambungan dan berintegrasi. Maksudnya merupakan satu kesatuan secara utuh sebagai alat untuk mengumpulkan informasi terhadap pencapaian kompetensi siswa. Yang keempat, dapat digunakan sebagai feedback, dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi siswa secara komprehensif. Demikian presentasi kelompok 9. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.